Bab 341, Kaisar Naga, Taoti, tubuh Susanshi dan Jiang Nanan tidak berpartisipasi dalam operasi di sisi lain karena lukanya relatif parah. Sebaliknya, dia mewakili Huo Yuhao untuk menyelesaikan kesepakatan dengan bawahan Chen An. Rencana Huo Yuhao tidak memungkinkan sesuatu yang bermanfaat bagi Sekte Tang untuk menyelinap melalui jari-jari mereka. Bahkan jika dua operasi lainnya gagal, logam langka yang mereka peroleh melalui kesepakatan ini sudah cukup untuk digunakan Sekte Tang untuk beberapa waktu. Bagaimana mungkin uang lebih penting daripada logam langka? Selain itu, sebagian besar pendapatan mereka berasal dari apa yang mereka menangkan dari turnamen bawah tanah, selain dari simpanan Su Jiu dan Weina. Menyelesaikan kesepakatan ini akan mengurangi kecurigaan Chen An. Sekte Tang mungkin bisa memanfaatkan hubungan ini di masa depan. Sebuah gelang dan dua cincin diserahkan kepada Susanshi. Susanshi menyerahkannya ke Jiang Nanan di sampingnya, dan dia segera mengenakannya di tangannya saat dia memindai mereka dengan kekuatan spiritualnya. Dia mengangguk pada Susanshi setelah beberapa saat. Mereka bertukar pandang, dan mereka bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Mereka telah menyelesaikan kesepakatan di sisi ini. Apakah semua barang ada di sana? Pria parubaya yang keluar untuk menyelesaikan transaksi bertanya sedikit gelisah. Susanshi mengangguk sebagai jawaban. Ekspresi pria parubaya itu melembut, dan dia menarik tudungnya di atas kepalanya saat dia melambai kepada mereka sebelum dia menghilang dengan cepat ke dalam malam. Susanshi menyeringai dan berkata, "Ayo pergi, Nanan. Saya percaya operasi mereka akan segera dimulai, jadi mari kita bersiap-siap untuk berkoordinasi atau membantu. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Huo Yuhao." "Baiklah," Jiang Nanan mengakui dengan lembut, dan mereka berdua menghilang ke dalam kegelapan. Di dalam istana kerajaan Sun Moon Empire, lampu dan lentera menghiasi istana kerajaan dan menerangi langit malam. Putra mahkota, Su Tianran, sedang membaca buku di ruang kerjanya, ditemani oleh Juzi. Su Tianran tiba-tiba mendongak dan tersenyum saat berbicara dengan Juzi. "Juzi, apakah Anda ingin menonton turnamen kerajinan alat jiwa yang hebat? Anda juga seorang insinyur jiwa, jadi Anda harus tertarik dengan hal itu." Juzi tertegun sejenak. "Itu bukan ide yang bagus, Yang Mulia. Bagaimana Anda bisa muncul di tempat seperti itu dengan status Anda?" Su Tianran tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Yang harus saya lakukan adalah menyembunyikan identitas Anda. Akan ada kesimpulan malam ini, bahkan jika logam langka harus diberikan, keuntungannya harus berakhir di tangan keluarga kerajaan. Selain itu, Gereja Roh Kudus memiliki selera yang luar biasa, dan mereka tidak akan begitu taat dan stabil jika bukan karena keuntungan ini. Selain itu, kaulah yang menyaksikan turnamen. Saya tidak akan mengikuti Anda. Pergi jika kamu mau." Kata-kata sampai ke ujung lidah Juzi, tapi dia menahannya pada akhirnya. Apakah Anda khawatir bahwa bekerja dengan Gereja Roh Kudus seperti berurusan dengan iblis?" Su Tianran melihat keraguannya dengan satu pandangan. Juzi mengangguk ringan dan berkata, "Gereja Roh Kudus adalah sekte yang terdiri dari tuan-tuan roh jahat, dan mereka ditolak di depan umum. Proses pemikiran mereka secara drastis berbeda dari cara berpikir para penguasa jiwa yang normal. Saya takut." Su Tianran melambai padanya. "Saya sangat jelas bahwa bekerja sama dengan mereka setara dengan berurusan dengan iblis. Namun, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. 3 kerajaan asli benua Douluo tidak akan pernah mengejar kecepatan pengembangan alat jiwa kita apapun yang mereka lakukan, dan kekuatan nasional kita jauh lebih unggul daripada masing-masing. Dengan kekuatan kami saat ini, kami dapat menangani satu negara, tetapi mempersatukan dan menaklukkan seluruh benua sangat menantang." Petik 2. Mengapa 3 kerajaan lainnya tidak mencurahkan waktu dan energi mereka untuk mengembangkan alat jiwa? Alasannya bukan karena mereka tidak memiliki logam langka, alasan yang lebih substansial berasal dari ide-ide dan prinsip-prinsip mereka yang mendalam tentang guru jiwa. Master jiwa mewakili profesi yang tangguh, dan mereka telah ada di benua Douluo terlalu lama. Penguasa jiwa yang kuat dianggap sebagai aset strategis bagi kekaisaran, dan kami memiliki jauh lebih sedikit penguasa jiwa daripada 3 kekaisaran lainnya. Kesenjangan bahkan lebih jelas saat kita naik peringkat. Pikirkan tentang hal ini, berapa banyak gelar Douluo yang ada di Shrek Academy sendirian. Mungkin kekaisaran Sun Moon dapat mengumpulkan cukup kekuatan, alat jiwa, dan insinyur jiwa yang luar biasa untuk menaklukkan seluruh benua setelah beberapa ratus tahun. Tetapi saya tidak akan hidup selama itu,
dan waktunya singkat. Mata Su Tianran melonjak karena keinginannya mencapai kalimat ini. Kami akan membutuhkan teman, dan kami harus membentuk aliansi jika kami ingin mencapai ini. Kita perlu mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan para master jiwa di tingkat yang lebih tinggi. Insinyur jiwa dapat menyaingi tuan jiwa yang diberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan dan mempersiapkannya, dan insinyur jiwa bahkan dapat melampaui tuan jiwa dalam pertempuran yang mengandalkan serangan skala besar. Namun, seorang insinyur jiwa kelas 9 hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan titel Dou Luo yang sebenarnya dalam pertempuran dadakan, sementara setiap insinyur jiwa kelas 9 dianggap sebagai aset yang tak ternilai bagi kekaisaran. Oleh karena itu, saya tidak akan menggunakannya untuk melawan para master jiwa dan mereka yang berjudul Dou Luo. Keputusan optimal dalam keadaan seperti itu adalah untuk bekerja sama dengan Sekte Roh Kudus. Para penguasa roh jahat Sekte Roh Kudus telah menahan dan membangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai skala mereka saat ini. Mereka adalah kekuatan terbesar kita dalam hal pertarungan tingkat tinggi. Gereja Roh Kudus hanya terdiri dari penguasa jiwa jahat, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun di depan umum atau di tempat terbuka. Inilah alasan mengapa mereka selalu berada dalam bayang-bayang, sementara saya menangani publisitas dan segala sesuatu yang lain di permukaan. Saya telah menggunakan gereja Roh Kudus, dan mereka telah menggunakan saya. Permintaan mereka yang paling penting tidak terlalu berarti bagi saya, mereka ingin menjadi gereja nasional Kekaisaran Sun Mun, dan mereka ingin pendiri mereka menjadi tutor kekaisaran. Pada saat yang sama, mereka ingin kita mengumumkan di seluruh dunia setelah kita menaklukkan benua bahwa mereka akan mengambil alih sebagai penguasa jiwa tradisional. Karena itu, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan jika kita memiliki konflik, semua itu akan terjadi setelah kekaisaran menaklukkan benua. Ketika itu terjadi, mungkin aku akan mengumpulkan kekuatan yang cukup. Perasaan dingin berkedip di sudut mulut Su Tianran saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya. Juzi mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya terasa dingin. Putra mahkota sangat dilindungi, dan dia hanya akan mengungkapkan beberapa pemikiran dan pendapatnya di depan saya. Sudahkah Anda pergi, Huo Yuhao? Cepat pergi. Bagaimana Anda bisa melawannya? Aku benar-benar tidak ingin melihat mayatmu. Juzi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas ketika dia memikirkan Huo Yuhao. Dia telah mengambil risiko besar dan meminta seseorang untuk mengirim surat kepada Huo Yuhao sehingga dia bisa meninggalkan pusaran air raksasa yang adalah Radiant City secepat mungkin. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan tersedot ke pusaran air besar ini. Su Tianran berkata, dorong aku ke jendela, Juzi. Ya, Juzi buru-buru mendorong kursi rodanya ke jendela dan membantunya membukanya. Angin malam terasa dingin ketika mereka menerobos melalui jendela. Su Tianran menatap langit malam dan tersenyum ketika berkata, kamu harus bergerak jika ingin menonton turnamen. Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pergi kemana-mana. Saya ingin menemani Anda. Dia meletakkan tangannya di bahu Su Tianran saat dia berbicara dan memijatnya dengan lembut. Senyum hangat muncul di wajah Su Tianran, sesuatu yang sulit didapat. Dia menepuk tangan Juzi dan berkata, hatiku hanya bisa rileks ketika aku sendirian denganmu. Perasaan ini sangat fantastis. Sangat disayangkan bahwa malam tidak akan membiarkan saya menikmati kesenangan ini dengan damai dan tenang. Jika Anda tidak akan menonton turnamen, ingatlah untuk tidak meninggalkan sisi saya setelah ini. Mereka akan segera datang. Juzi sedikit terkejut. Siapa yang datang? Sudah terlambat. Su Tianran mencibir dan berkata, beberapa orang tidak akan menyerah pada keputusan bodoh mereka hanya karena sudah terlambat. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar. Karena kamu sudah ada di sini, berhentilah bersembunyi. Keluar. Pengawal yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dan menghubungkan setiap sudut ruang belajar Su Tianran. Sebuah bola cahaya putih tiba-tiba menerangi langit malam yang hitam. Sesosok melayang-layang di langit di atas ruang kerja Su Tianran, dan jubah hitam panjang bergoyang lembut di angin. Dia hanya berdiri di sana di udara, seolah-olah dia sudah ada di sana sejak awal waktu. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi ada kebanggaan dan kesombongan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia adalah diktator langit, seolah-olah bumi di bawahnya tunduk kepadanya. Kaisar Naga Dou Luo telah menjadi anjing penjaga seseorang. Orang-orang sangat berbahaya sekarang ini. Sebuah suara aneh bisa didengar, dan langit tampak terbelah saat awan hijau pekat membentang di langit malam. Awan hijau terbuka,
dan seseorang keluar dari dalam. Memang, orang yang berada di atas ruang belajar Sutianran adalah Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, yang juga dikenal sebagai Naga Suci Kegelapan. Orang yang telah keluar dari awan hijau adalah pemimpin sekte Body Sect saat ini, Dubushi, yang merupakan Douluo peringkat 98 tubuh. Dia hampir menjadi Douluo utama. Hanya individu yang kuat dari levelnya yang berani menghadapi seseorang seperti Long Xiaoyao, yang sudah menjadi ultimate Douluo. Long Xiaoyao mendengus dingin ketika dia melirik Dubushi, yang memiliki rambut hijau di kepalanya. Kakak laki-lakimu terluka parah di tangan Muen bertahun-tahun yang lalu. Jika Anda ingin tetap di sini hari ini dan ingin garis keturunan sekte tubuh berakhir, saya akan memenuhi keinginan Anda. Mata Dubushi terpejam saat dia bergumam dengan dingin, jangan terlalu sok dan merendahkan, Long Xiaoyao. Jika saya ingat dengan benar, Anda berasal dari Heavenly Soul Empire. Dekadensi Anda telah membawa Anda ke sebuah sekte yang dipenuhi dengan penguasa jiwa jahat, dan Anda telah menjadi antek Sun Moon Empire. Body Sect memandang rendah dirimu. Ekspresi Long Xiaoyao berubah sedikit ketika Dubushi menyebutkan kekaisaran jiwa surgawi. Dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah sekte tubuh benar-benar berada di bawah sayap kekaisaran jiwa surgawi? Dubushi berkata dengan jijik, datanglah di bawah sayap mereka. Tidak, kami hanya bekerja bersama. The Body Sect saat ini adalah sekte pertahanan nasional Heavenly Soul Empire. Long Xiaoyao, jika kamu masih menganggap dirimu bagian dari kekaisaran jiwa surgawi, keluarlah dari jalanku. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jelas, aku akan mengampunimu karena kamu telah memutuskan untuk mewakili kekaisaran jiwa surgawi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Anda harus memahami kode judul Douluo, dan kami akan berbicara di langit jika kami mengganggu konflik dan urusan manusia. Keluarlah, Xuanzi. Saya akan membawa Anda berdua pada saat yang sama hari ini. Petik 2. Long Xiaoyao bergetar ketika dia berbicara, dan langsung melonjak ke langit ketika bayangan demi bayangan muncul di belakangnya. Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng, ada di antara mereka, bersama dengan sekitar selusin bayangan lainnya. Tutor Kekaisaran Sun Moon Empire yang misterius menempel di dekat Long Xiaoyao. Ada aturan tak terucapkan di dunia para penguasa jiwa, gelar Douluo yang mencampuri atau berpartisipasi dalam urusan duniawi atau konflik harus melawannya di langit untuk menghindari pemusnahan, kehancuran, dan hilangnya kehidupan. Hanya pihak yang menang yang layak untuk bergerak melawan yang lain yang bukan berjudul Douluo. Selama ada satu titlet Douluo yang belum dikalahkan, titlet Douluo pihak lain tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran melawan orang lain. Aturan ini adalah perintah yang ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu oleh ayah pendiri sekte Tang setelah ia memasuki alam ilahi. Tidak ada satu kerajaan pun yang mengesahkan ini sebagai hukum, tetapi semua titlet Douluo di dunia mematuhi perintah ini dengan religius. Perang paling berbahaya bagi warga normal, sementara itu tidak sulit bagi orang-orang seperti titlet Douluo untuk membantai seluruh kota jika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Perintah ini sangat mengurangi pertumpahan darah dan nyawa yang hilang dalam perang yang telah membentang dalam 10.000 tahun sejak itu. Inilah alasan mengapa Long Xiaoyao mengangkatnya. Dia adalah ultimate Douluo, dan pemimpin sekte tubuh sekte, Dubushi, tidak akan melanggar aturan itu. Tidak ada yang tahu persis seberapa efektif perintah Tang San telah 10.000 tahun ke depan, tetapi semua orang jelas bahwa salah satu dari mereka melanggar perintah itu berarti pihak lain juga akan melakukannya. Jika itu terjadi, seluruh benua dengan cepat akan menjadi tanpa kehidupan. Ini adalah alasan mengapa titol Douluo bertarung di langit tidak peduli tujuan mereka, dan mereka yang tidak memiliki 9 cincin jiwa bertanggung jawab untuk menyerang istana kerajaan. Sinar cahaya keemasan menerangi setengah langit malam saat Taoti Douluo, Penatua Xuan, muncul di langit. Dia tampak berpadu dari ujung lain ketika mereka menjepit Long Xiaoyao di antara mereka, dan mereka bertiga melonjak ke langit pada saat yang sama. Ada lebih dari 20 individu yang naik bersama dengan Penatua Xuan dan Dubushi ke langit. Long Xiaoyao adalah makhluk yang kuat, tetapi ekspresinya berubah, sisinya hanya memiliki setengah jumlah judul Douluo dibandingkan dengan sisi lain. Lebih jauh lagi, Long Xiaoyao sangat jelas bahwa dengan sekte tubuh dan kedalaman dan latar belakang Akademi Shrek, lebih dari setengah Douluo berjudul ini adalah Douluo Transcendent. Kalau tidak, mereka tidak akan berani masuk ke istana kerajaan Radiant City. Xuanzi,
Kita tidak harus sopan dengan naga kegelapan tua lagi. Dia senior kita, mari kita bekerja sama melawannya. Dubusi tertawa terbahak-bahak, dan dia melesat keluar begitu dia naik ke langit saat dia langsung menuju Long Xiaoyao. Penatua Xuan mengerutkan kening, tetapi dia ragu-ragu hanya sesaat sebelum dia terbang menuju Long Xiaoyao bersama dengan Dubusi. Mereka berdua adalah beberapa individu terkuat di dunia, mereka berdua peringkat 98 Transcendent Douluo. Namun, itu mungkin tampak seperti mereka hanya satu peringkat dari rank 99 Ultimate Douluo, tetapi mereka sangat jelas apa artinya celah ini. Ini adalah alasan mengapa Dubusi tidak berani menyerang Muen ketika dia menghadapinya bertahun-tahun yang lalu, meskipun dia tahu bahwa Penatua Mu masih belum pulih dari cedera lamanya. Jika mereka mencocokkan 1 lawan 1 dengan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, mereka tidak punya peluang sama sekali. Tetapi 2 lawan 1 berbeda. Mereka berada di puncak dunia, dan Long Xiaoyao mungkin tidak bisa mengalahkan mereka 1 lawan 2 bahkan dengan kekuatannya. Ini tidak sesederhana 1 ditambah 2, budidaya dan pengalaman mereka selama lebih dari 100 tahun akan memungkinkan mereka untuk saling melengkapi dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan secara eksponensial. Douluo berjudul lainnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka mundur jauh dan menyaksikan pertikaian epik ini. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk menonton pertempuran di level ini, dan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang di level mereka. Jika mereka bisa memahami sesuatu, atau memiliki semacam wahyu dari pertarungan ini, itu akan sangat mengkatalisasi dan menginspirasi untuk kultivasi mereka di masa depan. Memberi peringkat setelah menjadi Titlet Douluo sangat menantang, dan ini terutama terjadi bagi Titlet Douluo yang terjebak di kemacetan yang akan membuat mereka menjadi Douluo Transcendent. Long Xiaoyao sama sekali tidak takut ketika 2 orang kuat itu menerjang ke arahnya. Dia mengangkat kedua tangan di udara dan mendorong satu ke Dubusi, dan yang lainnya di Penatua Xuan. Raungan naga yang dalam bergema di langit malam seperti petir yang menggelinding. Di mata Penatua Xuan dan Dubusi, Long Xiaoyao seperti naga kuno yang melengkungkan punggungnya dan memamerkan cakarnya yang tajam pada mereka. 2 bayangan palem hitam membengkak tertiup angin, dengan cepat mencapai ketinggian 100 meter. Mereka begitu tinggi dan megah sehingga mereka menyerupai gunung kecil. Dubusi menggeram ketika lampu hijau melonjak di sekujur tubuhnya. Sebuah lampu hijau gelap membentang di belakang punggungnya, dan lengannya tumbuh secara eksponensial ketika ia mendorong ke depan dengan 2 palem roh raksasa dan bertabrakan dengan salah satu bayangan telapak tangan hitam di langit. Boom! Sebuah dentuman yang dalam bergema di udara, dan bahkan istana kerajaan Radiant City bergetar di bawahnya. Dubusi bergetar, tetapi tangan hijau gelapnya yang besar jatuh ke dalam bayangan palem hitam yang besar, dan dia dengan paksa mencabik-cabiknya tepat di depannya. Di sisi lain, tanggapan Penatua Xuan jauh lebih tidak ganas. Dia mengambil langkah maju di udara, dan proyeksi Godly Tao Tibul berkedip di belakangnya ketika 2 tanduk panjang menonjol dari atas kepalanya. 2 cincin kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 jiwa merah berkilau terlihat saat ia meninju dengan tangan kanannya. Ledakan, bayangan telapak tangan hitam menghilang, sementara Penatua Xuan dikirim meluncur mundur lebih dari 10 meter. Bahu Long Xiaoyao bergetar di kejauhan. Kaisar Naga Douluo bertarung melawan 2, dan dia masih berada di atas angin. Ini adalah kekuatan sejati. Boom, boom, boom. Boom gemuruh yang dalam bergema di langit, dan bayangan berkedip tanpa henti. Sudah dimulai. Kita harus bergerak. Suara cerah terdengar di lorong gelap di samping Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Pemandangan aneh terjadi. Ada makhluk kecil melayang-layang di depan Wang Donger, Wang Qiwer, Ji Juechen, Jing Xian, dan Xiao Xiao. Makhluk ini tingginya sekitar 1 kaki, tetapi rasanya seperti orang yang nyata. Menilai dari penampilannya, bukankah itu Huo Yuhao? Cahaya yang datang dari tubuhnya tidak melotot, dan proyeksinya hampir terasa material. Namun, dia tidak lagi lumpuh dan tidak bisa bergerak, dan dia hanya melayang di depan semua orang. Dia sangat mirip rohnya, putri salju kecil. Semua orang diliputi kaget ketika Huo Yuhao muncul di depan mereka seperti itu beberapa menit yang lalu. Ya, ini adalah avatar spiritual Huo Yuhao yang telah ia pisahkan dari tubuh utamanya. Dia secara bertahap dapat mengendalikannya ketika dia terbang, dan meskipun dia masih sedikit bingung dan tidak terbiasa karena dia harus membagi kesadarannya menjadi 2,
fakta bahwa dia dapat menerbangkan avatar spiritualnya kepada teman-temannya membuktikan bahwa dia telah berhasil. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa untuk memimpin teman-temannya ke dalam operasi ketika dia tiba. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang sampai sekarang. Dia terbang ke Wang Donger dan duduk di pundaknya ketika mereka mendengar ledakan yang dalam dan memekakkan telinga di langit, dan dia mendesak mereka untuk memulai. Wang Donger meliriknya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup imut dalam bentuk ini. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, ayo pergi, kita harus bergegas. Hampir semua individu yang kuat terkonsentrasi di sana, dan sepertinya Kekaisaran Sun Moon siap untuk penyergapan di istana kerajaan ini. Jika saya tidak salah, para insinyur jiwa kelas 9 yang biasanya ditempatkan di sini telah ditarik ke sana. Kami memiliki sekitar 1 jam untuk mencari tahu berapa banyak keuntungan yang bisa kita ambil dari peluang ini. Baiklah, Wang Donger mengakui, dan dia berjalan di garis depan dengan kekuatan spiritual. Huo Yuhao membimbingnya. 4 lainnya mengikuti di belakang. Wang Qiwer berjalan tepat di belakang Wang Donger, dan dia menatap Huo Yuhao di bahu Wang Donger. Lampu aneh berkedip-kedip di matanya berkali-kali. Orang ini memang semakin kuat. Tempat mereka berada adalah tempat yang sama dengan tempat Chen An bertemu seseorang secara rahasia hari itu, dan tempat yang sama yang ditemukan oleh Huo Yuhao secara diam-diam. Huo Yuhao juga menggunakan pemisahan spiritual pada waktu itu. Tetapi tubuh utamanya tidak melakukan apa-apa ketika dia menggunakannya saat itu, sementara avatar spiritualnya tidak harus menggunakan kemampuan sama sekali. Ini berarti contoh sebelumnya jauh lebih mudah untuk dikendalikan dan dioperasikan, tetapi sekarang dia harus memusatkan seluruh energinya pada upaya ini. Huo Yuhao mengaktifkan tiruannya, dan dia mengintegrasikan dirinya dan kelima temannya ke dalam lingkungan mereka. Tidak ada yang bisa menemukan mereka bahkan jika seseorang datang untuk memeriksanya. Mereka mengikuti sepanjang jalan kecil di samping Akademi Sun Moon, dan mereka mengandalkan imitasi untuk mengelilingi para prajurit yang berjaga di luar. Mereka dengan cepat tiba di luar halaman yang sama di mana Chen An diam-diam bertemu dengan seseorang saat itu. Itu di sini. Huo Yuhao menggapai kesadaran teman-temannya dan memberi tahu mereka. Dia meningkatkan efek deteksi spiritual pada saat yang sama, dan mencakup seluruh halaman. Situasinya persis seperti yang dia prediksi. Satu-satunya orang yang tersisa adalah pria parubaya yang bertemu Chen An hari itu, dan nama keluarganya adalah Li. Pada saat ini, dia hanya berdiri di dalam halaman, ekspresi tenang di wajahnya. Namun, kecemasan melintas di matanya dari waktu ke waktu, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Pria parubaya itu tidak menunggu uang, karena Chen An telah memberinya sisa pembayaran begitu barang telah dikirimkan. Dia sedang menunggu kabar bahwa kesepakatan itu berhasil. Dia menjual logam langka secara pribadi tanpa sepengetahuan atasannya, dan dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir jika dia ditemukan. Dia harus berhati-hati dan hati-hati mungkin. Ada kotak logam hitam di tangannya, dan dia melirik layar kristal di permukaan kotak logam itu lagi dan lagi. Biarkan aku pergi, bisik Wang Qiwer. Huo Yuhao buru-buru melambaikan tangan dan berkata, kami tidak terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tempat ini tampaknya longgar di luar, tetapi sangat ketat dan aman di dalam, dan ada banyak jebakan di sekitar. Kita tidak bisa bertindak gegabah dan memperingatkan musuh, dia sedang menunggu berita, dan kita akan bergerak ketika dia mendapatkannya. Dengan cara ini, orang yang ditemuinya tidak akan curiga bahwa ada sesuatu yang tidak benar, dan kita dapat menghindari kecelakaan yang tidak perlu. Ketenangan dan ketenangan Huo Yuhao memengaruhi semua orang di sekitarnya, dan Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa lagi. Ledakan dalam yang datang dari langit yang jauh yang menyerupai guntur bergulir menjadi semakin keras. Warna hijau tua, hitam, dan kuning secara bergantian menyala di langit. Mereka bertempur tinggi di langit, tetapi semua orang masih bisa merasakan betapa epik dan hebatnya pertempuran itu meskipun mereka begitu jauh. Ekspresi kasihan dan penyesalan melintas di mata Huo Yuhao. Dia benar-benar akan senang menyaksikan pertikaian ini di antara individu-individu paling kuat generasi ini jika dia tidak memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pria parubaya itu secara alami juga bisa mendengar dentuman hebat di kejauhan, dan dia melirik ke langit dari waktu ke waktu ketika ketakutan samar mengalir dari matanya. Dia adalah seorang insinyur jiwa, dan itu berarti pada dasarnya dia juga seorang guru jiwa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang menakutkan seperti itu. Selain itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi,
dan itu terjadi ketika ada sesuatu yang lain di pikirannya. Dia melirik layarnya lebih dari sebelumnya. Tepat pada saat itu, bayangan naik ke langit dari halaman lain di belakang yang satu ini. Suara tua dan keras berkata, "Li Chong, jaga halaman. Kami akan menuju ke istana kerajaan untuk melihat apa yang terjadi." 8 bayangan melonjak ke udara, dan berubah menjadi cahaya yang mengalir saat mereka melesat ke arah ledakan besar yang bergema di Cakrawala, dan istana kerajaan di bawahnya. Semua orang memandang bayangan itu menghilang di balik Cakrawala. Wang Donger, Wang Qiwer, Ji Juchen, Jing Ziyan, dan Xiao Xiao melirik Huo Yuhao dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Mereka hanya menunggu sebentar saja, tetapi ini telah sangat mengurangi bahaya yang semula bisa mereka hadapi. Huo Yuhao tersenyum, meskipun dia tidak mengakui bahwa ramalannya benar. "Kita beruntung. Anda bisa pergi, Qiwer. Kuncinya diikat ke pinggang Li Chong. Cobalah untuk diam dan diam-diam. Kamar di belakangnya dan di sebelah kirinya kosong, bawa dia ke sana." "Oke," Wang Qiwer mengakui, dan Huo Yuhao memperluas area tiruan efeknya saat dia melompat dengan lembut ke halaman. Li Chong merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar suara tua dan kuat itu. Dia memiliki hati nurani yang bersalah, dan ada sesuatu yang lain di benaknya, jadi dia sangat sensitif terhadap stimulus eksternal dan apa yang terjadi di dunia luar. Suara itu akhirnya mengatakan bahwa mereka menuju ke istana kerajaan untuk melihat-lihat, bukan karena mereka telah menemukan sesuatu, dan hanya pada saat itulah Li Chong, yang juga manajer, segera bersantai. Dia bahkan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak dan lemah. Layar komunikator jiwa akhirnya menyala di tangannya pada saat ini. Tanda untuk menyatakan bahwa kesepakatan telah berhasil ditutup muncul, dan hati Li Chong akhirnya benar-benar rileks, sementara matanya tampak sangat lega. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao sedang memantau semua yang dia rasakan dan lakukan. Wang Qiwer mengambil kesempatan ini untuk menyerang melalui bimbingan yang diberikan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Wang Qiwer melesat maju seperti baut kilat saat sosoknya berkedip di udara. Dia bergerak terlalu cepat, dan dia bahkan muncul dari imitasi Huo Yuhao karena kecepatannya yang luar biasa. Namun, dia terlalu cepat. Sudah terlambat bagi Li Chong untuk bereaksi ketika alarm naik di hatinya. Dia masih seorang insinyur jiwa, dan penghalang jiwa pelindung otomatis kelas 5 muncul dari tubuhnya dalam upaya untuk memblokir serangan Wang Qiwer. Sial baginya, dia menghadapi seseorang yang disebut-sebut sebagai Master Jiwa tipe naga terkuat di seluruh turnamen Master Elite Pemuda Jiwa Kontinental, Gadis Naga Emas. Menembus benteng dan pertahanan adalah keahlian Wang Qiwer. Tombak naga emas Wang Qiwer menembus penahan jiwa seolah-olah meninju selembar kertas. Wang Qiwer telah bertanggung jawab atas serangan ini, dan itu termasuk kekuatan dan kekuatan jiwanya yang menakutkan, bersama dengan kekuatan spiritualnya. Garis cahaya emas yang meletus menyebabkan ekspresi Ji Juechen berubah, meskipun dia sudah menjadi sage jiwa. Ujung tajamnya secara akurat menusuk tenggorokan Li Chong, dan suara lembut tulang yang retak terdengar sekali sebelum semuanya diam. Mata Li Chong selebar mungkin. Dia telah benar-benar santai sebelum ini, dan pikirannya telah dipenuhi dengan kehidupan mewah dan beruntung yang akan dia miliki di masa depan. Namun, hidupnya terbalik pada saat itu, dia tidak bergerak dan lesu, dan dia menatap dengan tak percaya ketika imitasi menutupinya. Dia tidak pasrah pada nasibnya ketika dia melihat sosok yang berputar dan memutarbalikkan di depannya. Energi kehidupan Li Chong membanjiri Golden Dragon Spear, dan tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Wang Qiwer membiarkan mayatnya tertusuk tombaknya saat dia berlari ke kamar yang ditunjukkan Huo Yuhao padanya dengan cepat. Hanya perlu beberapa detik untuk menyelesaikan penyergapan ini. Ketika Wang Qiwer keluar dari ruangan itu dan dengan lembut menutup pintunya, Wang Donger, Ji Juechen, dan yang lainnya sudah tiba di dalam halaman. Huo Yuhao memberi acungan pada Wang Qiwer dan berkata, "Kakak Ji, Anda akan tinggal di sini bersama saudari Ziyan untuk mengawasi kami. Jika musuh yang kuat datang, lepaskan sinyalnya, pecahkan serangannya sendiri, dan kembali ke hotel setelahnya. Anda tidak harus menunggu kami. Kakak senior ketiga dan kakak senior keempat akan menunggu Anda di seberang gang. Xiao Xiao, Donger, Qiwer, ayo pergi." Hanya ada satu suara di tim pada saat seperti ini, dan Jing Ziyan dan Ji Juechen mengangguk pelan.
Huo Yuhao membawa semua orang ke sebuah ruangan di tengah sesuai dengan apa yang dia ingat dari upaya pengintaiannya terakhir kali, menemukan ruangan ini juga kosong. Ji Juechen dan Jing Xian menemukan masing-masing jendela dan bersembunyi di samping mereka ketika mereka menyaksikan semua yang terjadi di luar. Huo Yuhao membawa ketiga gadis lainnya ke lemari besar di dalam ruangan. "Buka," kata Huo Yuhao. Wang Donger dan Wang Qiwer melangkah maju pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka bertukar pandang, dan Wang Qiwer melangkah mundur dan membiarkan Wang Donger membukanya. Huo Yuhao facepalmed. "Sepertinya saya harus membuat hal-hal yang sedikit lebih spesifik lain kali. Qiwer, masukkan kunci ungu ke dalam lubang kunci di engsel di sebelah kiri lemari." Instruksi Huo Yuhao sekarang jauh lebih jelas. Wang Qiwer mengambil kunci ungu dari set kunci yang telah dia curi, menemukan lubang kunci yang tersembunyi di engselnya, dan memasukkan kunci itu. Serangkaian suara retak samar terdengar, dan papan di belakang lemari mulai terbuka perlahan ke satu sisi. Sebuah pintu masuk terungkap, cahaya redup berkedip di dalam. Wang Qiwer akan masuk, tapi Huo Yuhao menghentikannya. Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, "Kita harus menghadapi semua jenis jebakan setelah kita masuk. Tempat ini sangat penting bagi Kekaisaran Bulan Matahari, dan akan ada banyak perangkap jiwa dan yang lainnya. Donger akan mengambil poin, Xiao Xiao akan berada di tengah, dan Qiwer akan berada di belakang. Setiap orang harus mengikuti instruksi saya, dan tolong jangan membuat kesalahan. Kalau tidak, kita semua akan hancur. Aku tidak peduli apa pendapat dan pendapat lain yang kalian miliki sekarang, simpanlah." "Aku baik-baik saja dengan itu," jawab Wang Donger jujur. Xiao Xiao menatap kedua gadis itu dengan lucu sebelum dia mengangguk. Untungnya, hanya avatar spiritual Huo Yuhao yang ada di sini, jadi dia tidak akan tersipu bahkan ketika Xiao Xiao menatapnya dengan tatapan aneh. Wang Qiwer menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, kami akan mendengarkan Anda. Ayo pergi." Donger berjalan duluan. Huo Yuhao tidak membuang waktu lagi, dan segera memberi perintah. Wang Donger melompat dengan lembut dan dengan gesit memasuki pintu masuk di dalam lemari pakaian. Dia tidak membuat suara tunggal, dan Xiao Xiao dan Wang Qiwer mengikuti dari belakang. Bagian dalam terowongan ini memberi semua orang perasaan yang sangat luas. Terowongan ini tidak langsung turun, tetapi mengarah ke depan sebagai gantinya. Ada dinding-dinding batu di kedua sisi setebal setidaknya 1 meter. Sulit bagi Huo Yuhao untuk menembus ketebalan seperti itu meskipun dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat. Mereka mendorong maju sekitar 10 meter sebelum mereka menemukan 3 pintu. Setiap pintu memiliki tombol dengan angka dari 0 hingga 9, dan juga lubang kunci. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengikuti Li Chong ke tempat ini, tidak akan ada yang bisa dia lakukan melawan mekanisme seperti ini, tidak peduli seberapa pintar dia. Pintu-pintu ini adalah firewall kedua tempat ini. Tepat ketika mereka tiba di depan pintu-pintu ini, gelombang suara berderak tiba-tiba terdengar, dan lubang-lubang kecil muncul di dinding di sekitar mereka. Barel demi barel meriam logam sol menonjol keluar dari lubang, mengunci setiap sudut yang mungkin bisa dihindari oleh beberapa dari mereka. Wang Qiwer akan bereaksi secara naluriah, tetapi Huo Yuhao menggeram padanya untuk berhenti. "Jangan bergerak." Mungkin karena kepercayaan mendalam yang dia miliki dalam dirinya, tubuh tegangnya segera berhenti bergerak. Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, "Jika kita menemukan pintu yang tepat, dan jika kode aksesnya benar, hal-hal ini tidak akan menyerang kita. Qiwer, pergi ke pintu di sebelah kiri. Kode tersebut adalah 3, 7, 6, 4, 5, 1, 6, 9. Huo Yuhao melanjutkan dengan mengutip kode sandi 16 digit. Wang Qiwer memasukkan kode sandi di pintu paling kiri. Masukkan kunci kuning dan putar searah jarum jam, 2,5 putaran. Wang Donger mengikuti instruksinya. Pintu itu memantul 3 inci setelah 3 dentang, dan tontong jiwa yang menyembul dengan cepat menghilang. Pintu itu terbuka, seolah-olah melepaskan tekanan. Sungguh suatu alat-alat jiwa yang terampil dan halus, Xiao Xiao bergumam kagum, rintangan ini akan sangat sulit untuk dilewati jika kita belum mengetahuinya sebelumnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar, hal-hal yang menunggu kita sesudahnya bahkan lebih menakutkan." Pada akhirnya, penghalang seperti ini hanya bisa digunakan untuk melawan penguasa jiwa yang bukan kaisar jiwa, dan individu kuat yang sebenarnya bisa menembus dengan kekuatan kasar. Kalian telah melihat bagaimana jebakan ini,
jadi kita harus lebih berhati-hati ketika kita di dalam. Ayo pergi. Wang Donger mengangguk, dan masih di depan saat dia memasuki pintu. Ketiga gadis itu terkejut menemukan bahwa setelah berjalan masuk mereka berada di dalam ruang hermetis sekitar 20 meter persegi di area permukaan. Tidak ada jalan menuju kemanapun kecuali kembali ke tempat asalnya. Huo Yuhao berkata kepada Wang Qiwer, "Qiwer, ada 3 batu bata kuning persegi panjang di dinding di sebelah kiri Anda. Anda harus mengetuk mereka, ketuk 3 kali pada yang pertama, 5 kali pada yang kedua, dan sekali pada yang ketiga." Wang Qiwer sangat cepat, dan menyelesaikan pekerjaan dalam sekejap mata. Kamar yang disegel tiba-tiba bergetar, dan pintu yang baru saja mereka masuki perlahan-lahan ditutup. Lingkaran kuning redup menyala di langit-langit. Seluruh ruangan tertutup mulai bergetar dengan halus, dan semua orang tiba-tiba merasakan perut mereka jatuh. "Ini, kita akan turun." Wang Donger menoleh ke Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Pertahanan dan firewall tempat ini jauh lebih kuat daripada yang ada di dalam hall kebajikan terkenal. Kita berjalan beberapa ratus meter di bawah tanah, dan semua jenis alat jiwa otomatis didirikan beberapa ribu meter persegi di sekitar kita. Jika kita tidak menggunakan lift besar ini, bahkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 tidak dapat menembus pertahanan di atas." Petik 2, Bab 342, Transformasi Naga Kupu-Kupu Emas. Mereka turun sekitar 20 detik. Lift besar mulai bergetar sekali lagi sebelum secara bertahap berhenti. "Bersiaplah untuk pertempuran. Ada 2 orang, Donger akan mengambil satu di sebelah kiri, dan Qiwer di sebelah kanan." Suara Huo Yuhao nyaris tidak jatuh sebelum pintu utama lift perlahan-lahan terbuka. Apa yang manajer Li lakukan di saat seperti ini? Apakah dia mengirim alkohol ke kita? Suara seseorang bisa terdengar. Dia terdengar agak geli. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan, dan 2 dengusan teredam bisa terdengar pada saat yang sama. Shock spiritual. Dia berada dalam bentuk spiritualnya, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan shock spiritual yang sebenarnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini sudah cukup pada saat seperti ini. Wang Donger dan Wang Qiwer menerjang maju seperti baut kilat. Wang Qiwer menggenggam tombak naga emasnya seperti biasa, sementara Wang Donger mengulurkan tangan kanannya. Rintangan pelindung otomatis 2 orang memantul saat mereka tertangkap basah, tetapi rintangan ini segera ditembus oleh 2 gadis. Tombak naga emas, dan iblis cahaya rusak. 2 pria parubaya jatuh ke tanah dengan enggan karena serangan kedua gadis itu, begitu saja. Mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 6. Seperti yang dikatakan Su Tianran kepada Juzi, para insinyur jiwa tidak takut pada guru jiwa pada tingkat yang sama jika mereka punya waktu untuk bersiap, dan beberapa insinyur jiwa bahkan memiliki keuntungan di kelas dan pangkat yang lebih rendah. Namun, master jiwa bisa bereaksi jauh lebih cepat daripada insinyur jiwa dalam hal penyergapan dan serangan mendadak. Sangat disayangkan bagi mereka bahwa Wang Qiwer dan Wang Donger memiliki kekuatan untuk menerobos penghalang jiwa yang melindungi, dan 2 insinyur jiwa kelas 6 ini tidak memiliki kesempatan sama sekali ketika mereka merosot ke tanah. Kedua gadis itu berbalik dan menatap Huo Yuhao setelah mereka memindahkan mayat-mayat itu. Ada terowongan lain di depan mereka, dan terowongan ini jauh lebih luas daripada yang sebelumnya. Lampu jiwa menghiasi dindingnya. Ada sepasang pintu kembar sekitar 10 meter di dalamnya. Huo Yuhao berkata, keduanya masing-masing memiliki 1 set kunci pada mereka. Keluarkan mereka. Wang Donger dan Wang Qiwer mengambil masing-masing set. Huo Yuhao menurunkan suaranya dan menginstruksikan kedua gadis itu. Ikuti sisi kiri terowongan. Ingat, langkah Anda tidak boleh lebih dari 2 kaki secara horizontal. Mereka mengikuti instruksinya, mengikuti sisi kiri terowongan, dan tiba di pintu kembar. Pintu ini sangat besar, tinggi 4 meter, dan lebar setidaknya 3 meter. Tidak ada dekorasi di atasnya, hanya tanda bahaya. Ada 3 lubang di kuncinya, dan tombol kode sandi di atasnya. Kamu harus memasukkan kuncinya dulu kali ini. Kunci Donger akan masuk ke posisi kiri bawah sedangkan kunci Qiwer akan masuk ke posisi kanan bawah. Qiwer, ada kunci hitam di set Li Chong, dan itu masuk ke lubang atas. Ketiga kunci harus disatukan sebelum dimasukkan. Ketiga gadis itu semakin terheran-heran dan bingung semakin dalam mereka masuk, dan baru sekarang mereka mengerti mengapa Huo Yuhao bersikeras memisahkan avatar rohaninya untuk mengikuti mereka di sini. Setiap detail sangat penting di tempat ini, dan tidak ada satu kesalahan pun yang bisa dibuat.
Mereka juga membutuhkan deteksi spiritual untuk membimbing mereka sehingga mereka dapat menghindari berbagai bahaya dan perangkap. Tempat ini sangat berbahaya. Gadis-gadis itu juga penuh kekaguman akan ingatan kuat Huo Yuhao. Mereka memasukkan 3 kunci secara bersamaan, dan kode akses berikutnya. Kali ini, ada 32 digit. Wang Qiwer sudah lupa angka di depannya saat dia memasukkan semua yang dikatakan Huo Yuhao. Pintu kembar berderit dan terbuka, dan bau logam samar keluar dari dalam. Wang Donger, Wang Qiwer, dan Xiao Xiao bukan insinyur jiwa, jadi reaksi mereka masih cukup ringan. Namun, avatar spiritual Huo Yuhao semakin bersemangat saat dia menatap segala yang ada di dalamnya. Ini adalah gudang yang sangat besar. Tampaknya tidak memiliki tujuan karena itu membentang ke kejauhan. Itu mungkin 10.000 meter persegi di area permukaan. Batang dan peti dengan kategori berbeda ditempatkan di berbagai lokasi, dan bau logam yang pekat dan tebal berasal dari peti itu. Lapisan luar kasing tidak cukup untuk menghalangi kekuatan spiritual Huo Yuhao. Oleh karena itu, indranya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah harta karun yang luar biasa. Lebih dari 10.000 ton semua jenis logam langka disimpan di sini. Huo Yuhao melakukan pemindaian sederhana, dan menyadari bahwa ada 32 jenis logam langka di tempat ini. Meskipun mereka bukan yang paling langka atau paling eksotis, ada begitu banyak di sini. Huo Yuhao hanya bisa mengevaluasi logam langka di gudang ini sebagai cukup untuk menyaingi seluruh bangsa. Apakah itu semua logam langka? Apakah kita mulai mengantongi mereka sekarang? Wang Donger bertanya dengan lembut. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada banyak perangkap dan mekanisme di tempat ini. Selain itu, ini bukan yang paling eksotis dan berharga. Ada 3 gudang berbeda di tempat ini, dan ini hanya yang pertama. Untungnya, penjaga tempat ini telah menuju ke istana kerajaan, jika tidak, kita mungkin memiliki masalah nyata, karena setidaknya mereka adalah sage jiwa. Li Chong hanya bisa memasuki gudang sampai lantai kedua. Ayo, mari kita pergi ke level kedua. Ada banyak logam langka yang lebih berharga dan penting di sana. Hati-hati, dan perhatikan bata di tanah. Anda hanya dapat menginjak warna-warna gelap, dan jika tidak ada yang bisa Anda injak, Anda harus melompati. Juga, beberapa dari kasus ini memiliki garis merah. Anda tidak bisa berjalan dalam jarak 1 meter dari kasing itu. Jika Anda melakukannya, kami akan memicu alarm, dan kami akan diserang oleh alat jiwa. Mengapa gudang bawah tanah yang begitu penting tidak dijaga ketat oleh tentara? Selain wali yang kuat yang baru saja pergi, alasan paling penting adalah bahwa mekanisme pertahanan alat jiwa di tempat ini dipersenjatai dengan giginya. Bahkan orang-orang yang bekerja di gudang hanya tahu bagaimana mekanisme dan perangkap untuk wilayah mereka sendiri bekerja. Li Chong adalah manajernya, jadi dia tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain. Namun, dia akan membutuhkan 2 kunci lainnya pada saat yang sama jika dia ingin memasuki pintu kembar. Huo Yuhao membimbing mereka ke depan, dan perusahaan dengan cemas terus maju. Mereka memiliki deteksi spiritual untuk membimbing mereka, dan mereka tidak membuat kesalahan sama sekali. Kompi itu melanjutkan dengan hati-hati, dan berjalan sekitar 100 meter dari pintu masuk sebelum mereka berbelok ke kiri, dan mereka mengambil beberapa lagi sebelum mereka menemukan gerbang kedua di belakang sejumlah besar kotak. Ada 5 celah berbeda di lubang kunci gerbang ini, sementara Li Chong hanya punya 1 kunci. 4 kunci lainnya telah diambil oleh orang-orang kuat yang telah pergi sebelum ini. Apa yang harus kita lakukan, Yuhao? Semua orang tercengang ketika mereka menatap lubang kunci gerbang yang rumit, dan mereka bertanya-tanya tentang berapa banyak digit kode sandi ini. Wang Donger menjentikkan kepalanya ke Huo Yuhao di bahunya dan berkata, kita tidak bisa mengambil risiko ini, Yuhao. Mengapa kita tidak mengambil beberapa saja dari gudang ini dan kembali? Kami memiliki lebih dari 30 alat jiwa penyimpanan, dan kami masih memiliki pelindung dada Starlight Sapphire yang besar. Kita sudah bisa mengambil agak jauh. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya sudah memperkirakan situasi seperti ini, dan semua yang telah kami lakukan sebelumnya adalah untuk meminimalkan masalah kami dan menghindari sebanyak yang kami bisa. Kita sebenarnya bisa membuka pintu ini. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, jika saya menggunakan semua kekuatan saya harus memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Kami akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi dengan bantuannya, tetapi bisakah Anda memprediksi dengan tepat alat jiwa yang akan menyerang kami?
Dia secara alami mengacu pada maniak pedang, Ji Juechen. Untungnya, Ji Juechen tidak berada di sampingnya, karena dia mungkin sudah mengeluarkan Judgment Sword-nya dengan kepribadiannya. Huo Yuhao dalam bentuk rohaninya, tetapi dia merasa seolah-olah akan berkeringat ketika dia berkata tanpa daya, tidak bisakah kamu begitu kejam? Kami tidak membutuhkan Anda untuk melakukan kekerasan. Avatar rohaninya menjadi sedikit ilusi ketika dia berbicara, dan lampu hijau kebiruan terpisah dari tubuhnya di saat berikutnya dan melayang di depan ketiga gadis itu. Ini adalah pisau ukiran yang berwarna hijau, dengan cahaya yang mengorbitnya. Itu dipenuhi dengan energi kehidupan. Mata Wang Qiwer tiba-tiba fokus saat dia menatap pisau pahat ini dan berkata, apakah itu emas hidup? Huo Yuhao juga tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain menyebutkan Life Gold selain Calamity Necromancer Electrolux, yang sudah pergi. Mata Wang Qiwer segera tumbuh tajam. Di mana kamu mendapatkan Gold Life ini? Huo Yuhao berkata, saya beruntung di pelelangan. Pisau pahat ini pada awalnya disebut pisau ukiran belah jiwa. Saya menghapus kutukannya setelah saya mendapatkannya, dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Menjadi seperti ini, karena Anda tahu tentang Gold Life, maka Anda harus bisa merasakan apa yang dilakukannya. Wang Qiwer meliriknya dengan rumit dan mengangguk, meraih Life Guardian Blade dari depannya. Tombak naga emasku dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup, dan pisau pahat yang terbentuk dari Life Gold ini harus mampu menyerap energi kehidupan materi fisik. Saya tidak pernah berharap untuk melihat sepotong besar emas kehidupan. Ini adalah jenis logam langka yang lahir dari langit dan bumi, dan tidak bisa ditiru. Wang Qiwer mulai menusuk saat dia berbicara, dan pisau menusuk ke gerbang di depannya. Lampu hijau berkedip-kedip di Life Guardian Blade, dan pisaunya terselip lebih dari setengah inci ke dalam gerbang yang tangguh. Adegan aneh terjadi. Lapisan cahaya hijau pucat bersinar dari gerbang, dan gerbang tebal yang dipenuhi dengan kekuatan kuno segera dinodai oleh warna abu-abu redup, sementara lampu hijau Life Guardian Blade menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Wang Qiwer mencengkeram pegangannya, terus-menerus menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam dan memandu lampu hijau yang datang dari Life Guardian Blade, sementara dia memegang tombak naga emas dengan tangannya yang lain. Lampu hijau yang diekstraksi mengalir ke tombak naga emasnya, dan tombaknya langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang dengan mudah menyala lebih dari 10 meter di sekitar mereka. Huo Yuhao berada dalam bentuk spiritualnya, jadi inderanya lebih sensitif dari biasanya. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat dan berkata, apakah Anda memasukkan energi kehidupan yang Life Guardian Blade menghisap dari gerbang ke tombak naga emas Anda? Kamu bisa melakukannya. Wang Qiwer meliriknya dan berkata, bagaimana kamu bisa tidak tahu nilai dari apa yang kamu miliki? Sepotong besar Life Gold dapat dianggap sebagai senjata ilahi. Karakteristik Life Gold yang paling menarik bukanlah bagaimana ia memiliki kualitas logam. Sebaliknya, atributnya yang paling mengesankan adalah bagaimana ia dapat mengembangkan logam lain. Karena itu, Life Gold memiliki nama lain, itu juga dikenal sebagai ibu dari semua logam. Itu bisa menyedot energi kehidupan logam apapun, tetapi Life Gold sendiri tidak bisa menyerap semua energi kehidupan ini dalam keadaan padat. Jika energi kehidupan material ini tidak dibimbing, ia akan menghilang ke udara. Tombak naga emas saya memiliki karakteristik yang serupa, dan dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup, tetapi tidak dapat menyimpan energi itu di dalam dirinya sendiri. Tombak hanya bisa mengarahkan semua energi kehidupan itu ke manusia. Dari perspektif yang berlawanan, saya dapat menggunakan tombak naga emas saya untuk menyerap energi kehidupan dan memberinya makan ke dalam emas kehidupan Anda. Keberadaan mereka dapat dikatakan simbiotik dan saling melengkapi. Huo Yuhao hanya menyadari bahwa dia tidak tahu nilai dari apa yang dimilikinya setelah mendengarkan penjelasan Wang Qiwer. Bahkan gurunya, Electrolux, tidak tahu tentang apa yang baru saja dikatakan Wang Qiwer. Akademi tidak memiliki catatan informasi esoteris seperti itu, namun Wang Qiwer tahu ini. Huo Yuhao tidak bisa tidak merasa penasaran tentang identitasnya dan dari mana asalnya. Ketika mereka berbicara, bubuk logam dan fragmen-fragmen kecil mulai menjauh dari gerbang di depan mereka. Wang Qiwer terus menyalurkan Golden Dragon Spear dan Life Guardian Blade, dan tombak itu terus menyerap sementara kemampuan adjudikasi pisau tampaknya diaktifkan pada tingkat setinggi mungkin. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi. Alih-alih, dia menaikkan deteksi spiritualnya ke level setinggi mungkin saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya.
Dia akan memberi tahu teman-temannya begitu dia menemukan sesuatu yang salah. Adjudikasi menghancurkan karakteristik empiris logam. Gerbang besar ini setebal setidaknya 1 meter, dan terbuat dari 7 atau 8 paduan berbeda. Jika seorang master jiwa ingin menggunakan kekuatan brutal terhadap gerbang ini, bahkan Sol Douluo yang berdering 8 mungkin tidak dapat menerobos. Selain itu, kekuatan kasar akan menyebabkan tempat bergetar, dan itu akan memicu semua alat jiwa yang dipasang di sekitar mereka. Adjudikasi dapat secara langsung menyerap energi kehidupan logam dan menyebabkannya hancur. Desainer yang membangun gudang ini tidak akan pernah bisa mengantisipasi hal seperti itu, dan bahkan jika semua insinyur jiwa kelas 9 di Sol Moon Empire terkonsentrasi di tempat ini, mereka mungkin tidak akan mempertimbangkan kemungkinan ini juga. Berapa banyak lagi, Kiwer? Wang Donger tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia takut bahwa avatar spiritual Huo Yuhao telah terpisah dari tubuh utamanya terlalu lama, dan masalah bisa muncul. Selanjutnya, Huo Yuhao berpartisipasi dalam turnamen Soul Engineer di sisi lain. Dia telah membawa Life Guardian Blade ke tempat ini, jadi pisau pahat apa yang dia gunakan di sana? Wang Qiwer menjawab, gerbang ini sangat tebal, dan logamnya juga sangat tangguh. Anda bisa tahu dari seberapa kuat energi kehidupan yang saya serap. Saya membutuhkan setidaknya 10 menit lagi sebelum saya dapat memecahnya sepenuhnya. Petik 2. Huo Yuhao secara alami menebak kekhawatiran Wang Donger dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir, ada lebih dari cukup waktu. Namun, Anda harus siap. Saya menduga akan ada orang yang menjaga level kedua, dan mereka tidak mungkin lemah. Setidaknya harus ada seorang insinyur jiwa kelas 7. Donger, Qiwer, Xiao, kalian bertiga harus berkoordinasi dengan kekuatan penuh sehingga Anda bisa mengalahkan dan membunuh lawan Anda secepat mungkin. Setelah itu, kita dapat mencoba masuk ke tingkat ketiga, karena saya percaya disitulah logam yang paling berharga dan berharga disimpan. Sebagian besar wali terkuat telah pergi, dan gudang ketiga juga merupakan wilayah terdalam, yang berarti sangat kecil kemungkinan seseorang akan berjaga di sana. Wang Donger dan Wang Qiwer mengerti bahwa pengingatnya sepertinya tidak termasuk Xiao. Kedua gadis itu bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Ini adalah waktu yang tepat untuk semua orang, dan kedua gadis itu untuk sementara waktu harus mengesampingkan perbedaan mereka jika mereka ingin semuanya bekerja. Pinggiran barat kota Radiant. Turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant mengalami kemajuan dengan cemas dan tegang. Setelah bekerja lebih dari 1 jam, setiap insinyur jiwa memiliki prototipe alat jiwa mereka, dengan pengecualian 1 orang. Starsky Douluo, Ye Yulin, telah menghabiskan lebih dari 50% waktunya untuk mengamati pemuda di kursi roda. Alat jiwa orang lain mulai terbentuk. Setidaknya, mereka telah menyelesaikan antara 1 hingga 2 susunan formasi, sementara pemuda ini masih mengerjakan komponen-komponen rumit itu. Itu tidak mungkin alat jiwa berbentuk manusia. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu, dan bahkan jika dia punya, seorang insinyur jiwa kelas 9 akan membutuhkan waktu setengah bulan hingga 1 bulan untuk menyelesaikan lebih dari 100 susunan formasi. Selanjutnya, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan waktu sangat lama untuk menguji dan memecahkan masalah. Satu alat jiwa semacam itu tidak dapat diselesaikan tanpa menghabiskan beberapa bulan untuk itu. Apa yang dilakukan anak muda ini? Ye Yulin tidak akan terlalu fokus pada Huo Yuhao jika satu-satunya hal tentang dia adalah dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan anak muda ini. Ye Yulin sangat memperhatikannya terutama karena kecepatan Huo Yuhao menyusun komponen-komponen itu, dan bagaimana tangannya bergerak seperti awan dan air yang mengalir. Pada saat ini, ada banyak komponen berbeda bertebaran di sekitar dan di bawah meja kerajinan. Rasanya seolah dia tidak akan berhenti membuat komponen. 2 jam akan berlalu, dan Huo Yuhao sepertinya tidak akan beristirahat. Saya akan menunggu dan melihat apa yang bisa dia lakukan, Ye Yulin berpikir sendiri. Huo Yuhao memiliki masalah tersembunyi sendiri. Karena avatar spiritualnya yang terpisah, dia sepertinya bergerak sangat cepat, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di luar komponen-komponen ini yang tidak dianggap terlalu indah. Selain itu, dia tidak memiliki Life Guardian Blade, dan itu berarti dia tidak bisa menyelesaikan bagian penting dari alat jiwanya sama sekali, apalagi susunan formasinya. Huo Yuhao harus mengalihkan kekuatan spiritualnya ke sisi lain lagi dan lagi selama proses kerajinan.
Dia lebih fokus pada proses kerajinannya ketika Wang Qiwer menggunakan Life Guardian Blade untuk membuka gerbang besar. Wakil pendiri yang misterius dan bertopeng telah tiba di dalam area istirahat di bawah panggung kompetisi. Seperti yang dikatakan Namong Wan, wakil pendiri membawa beberapa orang kuat lainnya. Semua orang bisa melihat gelombang cahaya yang bersinar dan ledakan memekakkan telinga yang datang dari langit di kota. Namun, ketiga organisasi bawah tanah melanjutkan bisnis mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan mereka memberitahu audiens bahwa mereka hanyalah kembang api. Wakil pendiri Gereja Roh Kudus tidak memiliki bantuan di sana, dan orang dapat mengetahui dari sini bahwa Gereja Roh Kudus sangat percaya diri. Sepertinya operasi di sisi lain pasti gagal. Saya bertanya-tanya kekuatan apa yang diandalkan oleh Gereja Roh Kudus untuk menahan serangan dan tekanan dari berbagai cabang dari Akademi Shrek, Kekaisaran Bintang Luo, dan Sekte Tubuh. Apakah mereka hanya mengandalkan Kaisar Naga Dou Luo, Long Xiaoyao, dan beberapa titel Dou Luo jahat? Mereka harus kalah jumlah. Bahkan jika Penatua Xuan dan Dubusi tidak bisa mengalahkan Long Xiaoyao, mereka berdua peringkat 98 Transenden Dou Luo, dan mereka seharusnya tidak memiliki masalah menjaga Long Xiaoyao tetap sibuk. Selanjutnya, mereka berada di dalam Radiant City. Bahkan jika para insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki kekuatan untuk mengancam mereka yang disebut Dou Luo, apakah mereka akan berani menggunakan alat jiwa yang kuat itu? Mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka secara tidak sengaja merusak istana kerajaan atau apapun di kota. Pikiran Huo Yuhao terus berputar di kepalanya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, tetapi dia masih merasakan sakit kepala yang berdenyut. Dia buru-buru menarik pikirannya yang mengembara dan berkonsentrasi pada menyusun alat jiwanya, dan tidak berani terganggu lagi. Sepertinya tidak ada yang bisa saya lakukan tentang operasi di istana kerajaan. Saya hanya dapat memastikan bahwa saya menyelesaikan dua operasi saya sendiri sebaik mungkin. Kekaisaran Sun Moon terlihat seperti mereka siap. Aku hanya berharap Penatua Xuan dan yang lainnya akan baik-baik saja. Huo Yuhao tidak begitu khawatir tentang Penatua Xuan dan orang-orang lain dari Akademi Shrek. Mengapa Zhang Lexuan menyetujui permintaan kedua putri? Itu adalah bagian dari rencananya sejak awal. Zhang Lexuan pergi menemui Bei Bei dan Huo Yuhao sebelum dia bertemu kedua putri, dan dia benar-benar bertemu Bei Bei dan Huo Yuhao dengan Penatua Xuan di sampingnya. Shrek Academy datang dengan rencana mereka setelah diskusi yang cermat. Jika mereka siap, dan jika Penatua Xuan memimpin kelompok, hampir tidak mungkin bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menahan mereka di sini jika mereka mau. Bahkan Dou Luo tertinggi pun tidak bisa mencapai itu. Mereka berada di dalam Radiant City setelah semua, dan Kekaisaran Sun Moon harus berjaga-jaga terhadap individu-individu tingkat atas dari berjuang untuk hidup mereka dan menyebabkan kerusakan jaminan. Jika sekelompok Transenden Dou Luo dan Titlet Dou Luo menjadi liar, Radiant City akan hancur berantakan, jika tidak hanya diratakan sepenuhnya dalam proses. Itu bukan sesuatu yang ingin dilihat Su Tianran. Huo Yuhao duduk tenang, dan tidak berani memperlambat kecepatan kerajinannya sama sekali. Setiap komponen dan bagaimana mereka harus dibuat dengan kuat dalam pikirannya, dan semua yang harus dia lakukan adalah membuat mereka secepat mungkin. Meskipun dia tidak memiliki Life Guardian Blade, Huo Yuhao menggunakan pisau pahat berkualitas tinggi. Debu dan partikel logam berterbangan di semua tempat di meja kerajinannya. Baik, awas. Gerbang logam besar di depan mereka akhirnya hancur. Kekuatan spiritual Huo Yuhao dengan cepat menunjukkan jalan sementara gerbang masih runtuh. Sinar putih yang menakutkan segera keluar dari dalam, menembak langsung ke Wang Qiwer, yang masih memiliki Life Guardian Blade di tangannya. Wang Qiwer mendengus dingin saat matanya yang mempesona terfokus pada cahaya. Dia tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya menanam Golden Dragon Spear-nya secara vertikal di depannya dan menghalangi sinar cahaya putih yang mengerikan. Tombak naga emasnya baru saja menyerap sejumlah besar energi kehidupan logam, dan saat ini sangat terang dan bercahaya sehingga sepertinya telah berubah menjadi matahari. Tombak bersinar ke setiap sudut dalam bidang pandang semua orang, dan semuanya ternoda dengan warna emas cemerlang. Dia tidak menghindar, karena Huo Yuhao mengingatkannya bahwa dia harus bertahan melawan semua perangkap alat jiwa yang akan digunakan orang-orang di dalamnya untuk melawannya. Wang Donger berjongkok di sisi lain, sayapnya membentang di belakang punggungnya saat tubuhnya yang anggun meluncur tepat di atas tanah. Sayapnya seperti bilah guilotin yang sangat besar saat dia menebas orang di depan mereka. Mereka berhadapan dengan seorang pria parubaya yang tampak seperti dia berusia 50-an,
dan memiliki banyak alat jiwa yang dilengkapi pada saat ini. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi pada gerbang besar di awal. Namun, warna batin gerbang mulai berubah seiring berjalannya waktu, dan logam yang membusuk akhirnya mengingatkannya. Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di tingkat kedua, tapi dia adalah sage jiwa. Dia telah menyentuh gerbang dengan hati-hati, dan segera menemukan debu dan pecahan logam runtuh. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan ketika dia mencoba membuka pintu, dia menyadari bahwa mekanisme gerbang tidak lagi beroperasi. Dia tidak yakin apa yang terjadi, dan itulah alasan mengapa dia tidak membunyikan alarm sesegera mungkin. Dia telah menatap gerbang dengan ragu-ragu dan tercengang ketika dia mencoba membukanya. Pada saat ini, Life Guardian Blade telah menyerap kekuatan hidup yang cukup dari gerbang besar sampai tidak bisa membusuk lebih jauh. The Soul Sage segera merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan mempersenjatai diri. Mekanisme pertahanan alat jiwa tingkat kedua jauh lebih ketat daripada tingkat pertama, tetapi alarm itu ada di dalam gerbang utama tingkat ketiga, dan hanya alarm yang bisa mencapai dunia luar. Orang-orang yang berjaga di sini sebelum ini diberitahu tentang apa yang terjadi di istana kerajaan melalui mekanisme alarm ini. The Soul Sage baru saja bersiap untuk berlari ke gerbang ketiga ketika gerbang di depannya tiba-tiba hancur, dan dia hampir secara tidak sadar menembakkan sinar penuaan. Sangat disayangkan bahwa dia dihadapkan dengan tombak naga emas Wang Qiwer. Jiwa Sage setengah baya ini memiliki banyak pengalaman, dan dia tidak meremehkan lawannya meskipun dia menghadapi 3 gadis muda. Dia mengaktifkan semua alat jiwanya sekaligus, dan segera mulai mundur secepat mungkin. Dia hanya punya satu tujuan, ada banyak jebakan yang dipasang di sekitar tingkat kedua, dan dia hanya perlu memikat lawannya di dalam dan memicu jebakan itu. Jebakan-jebakan itu pasti akan melukai para penyerangnya bahkan jika mereka diberi gelar Douluo. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak penyusup di sana, jadi pilihan terbaiknya adalah membunyikan alarm sesegera mungkin. Dia membuat keputusan karena pertimbangan ini, dan melesat mundur secepat mungkin. Wang Donger cepat, tapi Soul Sage ini memiliki alat jiwa kelas 7. Dia tertangkap basah, dan dia tidak memiliki alat jiwa yang sangat kuat yang harus diisi, tetapi tubuh fisik Wang Donger tidak cukup kuat untuk menahan serangannya. Wang Donger melepaskan rentetan demi rentetan Light of the Butterfly Goddess-nya untuk mempertahankan dirinya dari serangan lawannya saat ia menyerang dengan Guillotine Wings-nya. Insinyur jiwa kelas 7 ini mungkin bisa lolos jika Huo Yuhao tidak ada di sana. Namun, bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak merencanakan pertempuran mereka secara strategis sekarang setelah ia mengunci posisi lawannya? Cahaya hitam membentang di udara tanpa peringatan, dan sebuah kuali besar secara akurat muncul di jalan yang harus dilalui oleh insinyur jiwa kelas 7 dalam retretnya. Barikade Tree Life Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron sangat efektif. Tingkat kedua gudang rahasia itu mirip dengan yang pertama, dan ada banyak pemicu otomatis yang diletakkan di seluruh tanah. Alat jiwa akan dipicu dan memusatkan serangan mereka pada siapapun yang menginjak pemicu otomatis ini. Huo Yuhao telah menggunakan kekuatan rohaninya untuk membuntuti Li Chong ke tempat ini, dan inilah alasan mengapa dia relatif akrab dengan tingkat kedua. Dalam keadaan seperti itu, kuali besar ditempatkan tepat di tempat yang Sage jiwa bisa mundur dengan aman. Ada ruang di sekitar kuali, tapi itu adalah ruang di mana jebakan berada. The Soul Sage akan membawa kematian pada dirinya sendiri jika dia secara tidak sengaja menginjak salah satu pemicu itu. Insinyur jiwa kelas 7 cukup sensitif, dan dia merasa sangat sedih sehingga dia ingin muntah darah ketika kuali besar muncul di depannya. Dia segera melompat dan berusaha melompati kuali, tetapi bagaimana mungkin Xiao Xiao memberinya kesempatan ini? 3 Tree Life-nya Soul Cruise Cauldron ditumpuk seperti piramida karena mereka memblokir jalannya dan memotong setiap tempat dia bisa mundur. Puncak kuali hampir menyentuh langit-langit. Insinyur jiwa kelas 7 menjadi sedikit khawatir dan putus asa. Cahaya meletus dari alat jiwa di tubuhnya, dan bola logam merah gelap muncul di tangannya. Sial, itu bom bahan peledak kelas 7. Apakah dia tidak takut menghancurkan segalanya di sini? Huo Yuhao mengutuk diam-diam. Dia menyampaikan pesan kepada Wang Qiwer dan Wang Donger melalui deteksi spiritualnya, apa yang kalian tunggu? Apakah Anda benar-benar ingin semua orang mati di sini? Mata Wang Qiwer sedikit ragu-ragu, tetapi keraguannya menghilang ketika dia mengetuk kakinya di tanah dan mengikuti di belakang Wang Donger secepat yang dia bisa.
Dia melemparkan Life Guardian Blade di tangannya, dan pisau pahat itu terbang keluar dari tangannya seperti seberkas sinar hijau. The Soul Sage di depan mereka memiliki 7 cincin jiwa. Namun, Soul Sage 7 cincin Kekaisaran Sun Moon tidak dapat diukur dengan kriteria yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh Master Jiwa 7 cincin, asalkan mereka adalah insinyur jiwa. Alasannya adalah karena standar mereka tidak pada skala yang sama. Sederhananya, insinyur jiwa kelas 7 ini tidak akan memiliki banyak kesempatan melawan Wang Qiwer jika dia melawannya 1 lawan 1 di daerah pertempuran terbatas. Dia memiliki kelebihan yang biasanya dimiliki oleh insinyur jiwa, tetapi dia juga memiliki semua kelemahan mereka, dan kelemahan utama mereka adalah waktu reaksi mereka. Lampu hijau menyala terlalu cepat. Kekuatan Wang Qiwer tidak tertandingi, dan insinyur jiwa kelas 7 merasakan perubahan cahaya di depannya saat bola logam yang baru saja diambilnya hanya memiliki ketinggian 3 kaki ke udara sebelum disambar oleh lampu hijau itu. Pisau pahat, insinyur jiwa kelas 7 akhirnya bisa tahu. Insinyur jiwa sangat peka terhadap pisau pahat, dan karena itu ia terpana melihat pemandangan itu. Pisau ukir hijau melepaskan lampu hijau ke segala arah, dan dia menyaksikan, pada saat berikutnya, bom ledak kelas 7 yang dia lempar berubah menjadi bola lampu hijau sebelum menghilang ke udara tipis. Bagaimana mungkin, insinyur jiwa itu ketakutan, dan reaksi pertamanya adalah melindungi dirinya sendiri. Cahaya keemasan melintas di tubuhnya sebagai invincible barrier yang bisa bertahan selama 15 detik berkilauan. Pikiran pertamanya pada saat seperti ini adalah bagaimana dia bisa bertahan. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa 15 detik sudah cukup baginya untuk dapat memicu mekanisme alat jiwa di sekitarnya, dan dia yakin bahwa jebakan ini cukup untuk menghentikan orang-orang ini. Namun, dia sejenak linglung sekali lagi pada saat yang sangat penting. Dia tertegun, karena apa yang terjadi di hadapannya terlalu aneh dan berbahaya. Ada seorang gadis muda dengan rambut panjang biru kemerahan mengalir yang mengejar gadis muda lain dengan sayap terentang. Keduanya terlihat persis sama, dan mereka berdua sangat cantik. Hal-hal aneh terus terungkap ketika gadis muda yang datang dari belakang melemparkan tombak di tangannya ke depan sebelum melayang di depan gadis muda lainnya. Gadis muda itu kemudian dengan erat memeluk gadis muda lainnya dengan sayap kupu-kupu di depannya. Cahaya keemasan menyilaukan langsung membutakan insinyur jiwa, dan gelombang kejut yang luar biasa datang padanya dari belakang. Invincible barrier-nya bisa melindungi tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya melawan dampak besar dari gelombang kejut seperti itu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membela diri. Invincible barrier-nya sedikit santai, dan menyebabkan dia tanpa sengaja tersandung ke depan. Pada saat inilah kedua sosok yang bergabung bersama berubah di depannya. Sayap kupu-kupu emas kebiru-biruan menjadi emas yang cemerlang, sementara garis-garis yang mengalir muncul di sayap kupu-kupu yang mempesona ketika sayap atasnya retak terbuka. 2 menjadi 4, sementara sayap bawah bergeser ke bawah untuk memberi ruang bagi pasangan baru. Bahkan lebih aneh lagi, sayap kupu-kupu jauh lebih luas dan lebih besar dari sebelumnya, mereka jelas sayap naga mini. Selanjutnya, sayap-sayap itu ditutupi dengan sisik naga emas berbentuk berlian. 6 sayap naga, sebenarnya ada 6 sayap naga emas. Wajahnya yang mempesona tidak berubah, dan rambutnya yang panjang, berwarna biru kemerahan tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi sekarang ada lapisan seperti kristal di tubuhnya. Setiap helai rambutnya bening, seolah-olah itu terbentuk dari kisi-kisi kristal, dan rona biru kebiruan beredar di atas setiap helai seolah-olah itu adalah lampu neon. Rambut panjangnya menjuntai ke belakang, dan sayap naga emasnya terentang sementara tubuhnya menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Armor emas menutupi seluruh tubuhnya, dan insinyur jiwa bisa melihat bahwa armor itu disatukan dengan sisik yang halus dan padat. Dia tidak memiliki helm, tapi dia mengenakan ikat kepala yang aneh, ada kepala naga emas tercetak di tengah, dengan 2 sayap kupu-kupu di setiap sisinya. Makhluk luar biasa cantik ini mengangkat tangan kanannya, yang sekarang memiliki sisik naga sebagai pengawal, dan meraih tombak naga emas di depannya. Raungan naga yang tajam dan cerah beresonansi melalui seluruh level pada saat berikutnya, dan cahaya keemasan berkedip ketika sinar emas yang tak terhitung jumlahnya menghujani invincible barrier di depannya. Cahaya emas yang menyilaukan menyebabkan seluruh tubuh insinyur jiwa kelas 7 menjadi kendur dan lesu, tetapi pada saat inilah Golden Dragon Spear menusuk emas invincible barrier emasnya berulang kali. Suara retak melengking bisa terdengar, dan insinyur jiwa memandang dengan tidak percaya ketika cahaya keemasan meledak di depan matanya.
Dia memiliki keyakinan mutlak pada kelas 7 Invincible Barrier-nya, tetapi itu berlangsung kurang dari 2 detik. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk pulih dari linglung dan betapa bingungnya dia sebelum Invincible Barrier-nya dihilangkan. Penghalang jiwa pelindung otomatis kelas 7-nya juga langsung ditembus. Naga emas bersayap 6. Apa ini? Ini adalah pemikiran terakhir yang melewati kepala insinyur jiwa kelas 7. Dia tidak bisa memikirkan hal lain setelah itu karena seluruh dunia menjadi gelap di depan matanya. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan mengalir melalui tombak naga emas, dan makhluk cantik yang mempesona itu berdiri dengan bangga di tingkat kedua saat cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Dia mengarahkan tombak di tangannya secara diagonal ke bawah, dan tampaknya ada pandangan menghina di matanya. Mata Xiao Xiao membelalak dan terpana. Bahkan Huo Yuhao dalam bentuk rohaninya tercengang oleh apa yang baru saja dia saksikan. Dia adalah orang yang telah merencanakan fusi ini, tetapi ini masih pertama kalinya dia melihatnya beraksi. Ya, ini adalah perpaduan antara Wang Qiwer dan Wang Donger, dan ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao memikirkan nama yang fantastis untuk mereka pada saat ini, transformasi naga kupu-kupu emas. Hanya ada satu kata yang hilang dari nama ini dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah mereka, dan kekuatannya jelas lebih rendah dibandingkan. Namun, transformasi naga kupu-kupu emas ini adalah keterampilan terkuat yang bisa mereka lepaskan saat ini. Huo Yuhao telah menghitung kekuatan yang mereka keluarkan ketika mereka berada di transformasi naga kupu-kupu ungu emas setelah pertandingan berakhir. Setelah itu, dia yakin bahwa kekuatan yang mereka miliki dalam keadaan itu berada di dekat puncak dari apa yang bisa dicapai jiwa Douluo dengan cincin 8. Meskipun keadaan seperti itu sulit untuk ditiru, ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Tombak naga emas hampir seperti senjata ilahi, dan selama mereka menghadapi cukup banyak musuh, dan jika musuh-musuh ini kemudian binasa di tangan mereka, kedua gadis itu dapat mempertahankan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk waktu yang jauh lebih lama dalam pertempuran daripada kebanyakan lainnya. Bagaimana Huo Yuhao tahu bahwa Donger dan Qiwer bisa mengeluarkan keterampilan fusi seperti ini? Alasannya sederhana, dia bisa menjalani fusi jiwa bela dirinya sendiri dengan Wang Donger dan Wang Qiwer secara individual dengan kompatibilitas 100%, sementara mereka bertiga bisa melepaskan keterampilan fusi 3 arah. Akan sangat aneh jika Wang Donger dan Wang Qiwer tidak bisa menyatu. Huo Yuhao mulai benar-benar bertanya-tanya pada saat itu apakah Wang Donger dan Wang Qiwer sebenarnya adalah saudara biologis. Mereka tampak sangat mirip satu sama lain, dan jiwa bela diri mereka bisa bergabung. Tidak ada kemungkinan lain yang bisa dia pikirkan selain fakta bahwa mereka adalah saudara kandung. Bab 343, sangat banyak, sangat banyak. Siapa yang memegang kendali sekarang di antara kalian berdua? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Saya. Dua suara menjawab bersamaan. Kedua suara itu sangat memesona, tetapi mereka mudah dibedakan satu sama lain. Suara Wang Donger jernih dan indah, sementara suara Wang Qiwer sedikit arogan. Huo Yuhao sakit kepala. Jika dia tidak membutuhkan kekuatan ganas Wang Qiwer, dia benar-benar tidak akan membawanya hari ini. Saya bertanggung jawab atas kemampuan tempur jarak dekat, sementara dia mengendalikan semua serangan berbasis energi lainnya dan kemampuan tambahan lainnya. Suara Wang Qiwer terdengar sekali lagi, dan dia menjelaskan situasinya dengan benar. Sebuah pikiran muncul di kepala Huo Yuhao. Jika kalian berdua bisa berkoordinasi dengan baik, bukankah itu jauh lebih baik daripada satu orang yang mengendalikan keterampilan fusi Anda? Tapi, bukankah keterampilan fusi biasanya dikendalikan hanya oleh satu pihak? Bagaimana kalian berdua? Wang Donger membentak, apakah ini waktu yang tepat untuk mempelajari ini? Mari kita mulai bisnis. Kami telah menyerap kekuatan jiwa sage itu, dan kami sementara dapat mempertahankan kondisi ini. Saat dia berbicara, sosok Golden Butterfly Dragon Transformation yang sangat cantik mengambil Life Guardian Blade yang telah jatuh ke tanah. Lantai kedua jauh lebih kecil dari lantai pertama. Itu memiliki sekitar sepertiga dari luas permukaan lantai pertama, tetapi hanya sepertiga ini masih bisa dianggap sangat luas. Tidak banyak bagasi dan casing di sini, dan baru sekarang Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya untuk memeriksanya. Dia telah fokus pada berbagai perangkap dan mekanisme ketika avatar rohaninya mengikuti Li Chong ke tempat ini, jadi baru sekarang dia benar-benar merasakan betapa kayanya kekaisaran bulan matahari.
Ada lebih dari 30 jenis logam langka yang disimpan di lantai 2. Selain itu, logam langka ini sangat mahal dan sangat berharga. Setiap jenis tunggal secara eksponensial lebih mahal daripada yang mereka lihat di lantai pertama, dan ini terutama terjadi pada 7 atau 8 logam langka yang disimpan lebih dalam di dalamnya. Setidaknya ada 5 jenis yang berbeda yang Huo Yuhao dengar, tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya. Logam-logam langka ini jauh lebih kecil volumenya, tapi itu hanya relatif. Masa mereka harus dihitung dalam ton, paling tidak. Logam langka di gudang ini tidak dapat diukur dengan uang. Undulasi spiritual Huo Yuhao beriak dengan kuat dan segera memberitahu ketiga gadis itu tentang perangkap dan mekanisme di lantai ini. Apakah kita akan mengambil semuanya di sini dan pergi, atau kita mendorong ke depan? Tanya Xiao Xiao. Huo Yuhao menjawab, kami akan melakukannya dengan cara ini, Xiao Xiao. Anda dapat mulai mengemas barang-barang ke dalam alat jiwa berjenis penyimpanan kami sesuai dengan instruksi saya. Kami hanya akan memilih yang mahal, bukan yang kami butuhkan. Ambil saja apapun yang berharga, dan kita bisa menukarnya dengan 3 kerajaan asli benua Douluo untuk logam lain jika diperlukan. Donger, Kiwer, kalian berdua akan langsung ke gerbang ketiga, dan kami akan membuka gerbang ketiga dengan Life Guardian Blade saya. Kita tidak harus masuk ke dalam, tetapi kita benar-benar perlu melihat apa yang tersimpan di dalamnya. Jika kita tidak bisa mengambilnya, kita harus mempertimbangkan menghancurkan apapun yang ada di dalam. Oke, ketiga gadis itu mengakui pada saat bersamaan. Huo Yuhao mengarahkan penggabungan Wang Qiwer dan Wang Donger dan mendorong maju. Mereka dengan cepat tiba di gerbang ke lantai 3. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya sepanjang waktu ini, dan meskipun makhluk emas itu tidak dalam kondisi tempurnya, dia masih bisa melihat banyak hal dengan deteksi spiritualnya. Pertama, dia bisa merasakan esensi darahnya yang berkembang. Kekuatan dan darah naga emas Wang Qiwer bekerja dengan sempurna pada transformasi naga kupu-kupu emas mereka. Kedua, dia bisa merasakan energi cahaya yang berkembang dari Wang Donger. Aura kedua gadis itu hampir sama satu sama lain dalam transformasi naga kupu-kupu emas mereka, dan tidak ada pihak yang memiliki keuntungan yang mencolok. Kecepatan dan kekuatan jiwa mereka telah diperkuat berlipat ganda, dan mengukur kekuatan mereka di puncak apa yang bisa dicapai oleh sage jiwa adalah perkiraan yang konservatif. Huo Yuhao bahkan curiga bahwa keadaan mereka saat ini, dalam beberapa hal, dapat dianggap sebagai tubuh sejati jiwa-jiwa. Life Guardian Blade dengan cepat menembus gerbang logam. Kali ini, kekuatan jiwa yang lebih kuat digunakan untuk mengoperasikannya, dan dengan demikian adjudikasi Life Guardian Blade disalurkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Golden Dragon Spear juga bersenang-senang, ia menyerap banyak sekali energi kehidupan logam untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan aura Divine Weapon ini dengan cepat menjadi jauh lebih menakutkan dan ganas dari sebelumnya. Tombak naga emas telah menembus penghalang tak terkalahkan dari Soul Sage yang berjiwa 7 di bawah kendali Golden Butterfly Dragon Transformation, tetapi itu bisa dilakukan terutama karena energi logam yang sementara disimpan di dalamnya. Forte Golden Dragon Spear adalah penetrasi dan menusuk. Tombak itu juga telah diperkuat oleh energi logam yang luar biasa, dan itu membuatnya jauh lebih baik dari yang terbaik. Kekuatan serangan titik penetrasi untuk sementara mencapai level Soul Douluo yang berdering 8. Dengan kata lain, Wang Donger dan Wang Qiwer untuk sementara menjadi Soul Douluo berdering 8 dengan senjata ilahi yang mereka miliki. Tombak naga emas untuk sementara waktu membawa kekuatan adjudikasi, dan itu mengubah adjudikasi ini menjadi penghancuran terhadap makhluk hidup. Invincible Barrier berbasis energi, tetapi ditargetkan oleh 2 senjata ilahi pada saat yang sama, yang sangat melemahkannya. Alat jiwa berjenis penyimpanan diberikan kepada Xiao Xiao satu demi satu. Xiao Xiao tidak lagi sopan dan santun. Sebenarnya, bahkan Huo Yuhao sekarang menunjukkan beberapa ketamakan. Milikku, mereka semua milikku. Mata avatar spiritual Huo Yuhao berbinar. Dia mungkin akan mengeluarkan air liur pada saat ini jika dia benar-benar memiliki air liur. Insinyur jiwa lainnya akan merasakan hal yang sama jika mereka berada di posisinya. Bahkan, mereka mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Huo Yuhao saat ini. Yaitu, Devil Gold Multi-Rich ini akan menjadi milik kami. Dan Soul Forging Silver itu juga milik kita. Barang bagus. Scarlet Sun Soul Stunning Steel, fantastis. Kemasi sebanyak yang Anda bisa. Apa ini? Awan emas.
Hal-hal ini dapat dianggap terlalu mewah bahkan jika mereka digunakan untuk membuat alat jiwa kelas 9. Mengapa mereka begitu sedikit? Mereka bahkan tidak punya 1 ton ini. Singkirkan semuanya. Xiao Xiao menjadi portir di bawah perintah Huo Yuhao. Namun, persalinannya cukup mudah dan santai. Alat jiwa berjenis penyimpanan telah menjadi jauh lebih nyaman setelah bertahun-tahun pengembangan. Pengguna hanya perlu menekan mereka ke item dan menanamkan beberapa kekuatan jiwa untuk item yang akan diserap di dalam alat jiwa tipe penyimpanan. Huo Yuhao juga telah mengambil alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Sapphire yang sangat besar yang menyerupai pelindung dada dari Illustrious Virtue Hall beberapa tahun yang lalu. Itu jauh lebih baik daripada sebagian besar alat jiwa tipe penyimpanan lainnya. Pelindung dada itu sendiri dapat berisi lebih dari semua alat jiwa berjenis penyimpanan lainnya. Ketika Huo Yuhao pertama kali mendapatkannya, masih ada banyak ruang tersisa bahkan ketika ada alat jiwa berbentuk manusia raksasa di atas 10 meter. Lampiran lain juga dapat ditambahkan ke pelindung dada. Benda ini bisa menyerap semua benda berwujud dalam waktu 5 meter sekaligus ketika kekuatan jiwa dimasukkan ke dalamnya. Satu sapuan membersihkan seluruh bidang lantai gudang ini. Namun, Huo Yuhao masih sangat rasional dan sadar meskipun dia diliputi oleh keserakahan, dan dia mengingatkan Xiao Xiao berkali-kali untuk menghindari jebakan. Bagian paling sukses dari pembobolan mereka adalah mereka tidak memicu alarm. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu santai dan mudah? Kode sandi mengunci dan setiap firewall lain di dalam gudang ini terlalu lengkap. Para penjaga yang telah pergi membawa kunci-kunci ke lantai 2 dan 3 bersama mereka, dan mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan seseorang bisa masuk sama sekali. Siapapun yang mencoba menyerang gerbang tangguh dengan kekuatan kasar akan segera memicu alarm. Tidak butuh waktu lama sebelum ruang kosong seluas 100 meter persegi muncul di lantai 2. Huo Yuhao hanya menyesali bahwa dia tidak memiliki alat jiwa tipe penyimpanan yang cukup. Mereka membawa banyak perlengkapan jiwa berjenis penyimpanan, tetapi dia dapat mengukur dari kemajuan mereka saat ini bahwa mereka akan beruntung jika mereka dapat mengambil sepertiga dari semua yang ada di dalam gudang kedua. Jadi, mereka memilih logam langka yang paling berharga dan paling padat. Huo Yuhao benar-benar menginginkan alat jiwa tipe penyimpanan kolosal yang dapat mengemas seluruh gudang di dalam. Waktu terus berlalu, dan alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Sapphire raksasa akhirnya terisi. Sinar Starlight Sapphire sedikit redup dari sebelumnya, sudah terlalu banyak digunakan. Huo Yuhao belum selesai, Xiao Xiao mengisi alat-alat jiwa tipe penyimpanan lainnya satu persatu, menyimpannya masing-masing setelah penuh. Suara bernada tinggi dan melengking tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Yuhao, datang dan lihatlah. Suara itu milik Wang Donger. Apa yang terjadi? Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru memperluas deteksi spiritualnya ke sisi lain. Hal pertama yang dia perhatikan adalah bahwa gerbang ke lantai 3 sekarang terbuka. Hal yang baik tentang berada dalam bentuk spiritualnya adalah bahwa ia dapat terbang kemanapun ia mau. Huo Yuhao tiba di depan naga kupu-kupu emas mereka dengan cepat. Huo Yuhao sangat lega bahwa Golden Butterfly Dragon benar-benar baik-baik saja. Namun, matanya menjadi kendur saat dia menatap ke gudang ketiga. Ini, gerbang lantai 3 dibuka untuk mengungkapkan tangga yang mengarah ke bawah. Tangga ini turun sejauh 20 meter, dan ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao tidak melihat persis apa yang terjadi ketika dia menjangkau dengan deteksi spiritual setelah dia mendengar seru Wang Donger. Cahaya redup di lantai 3 saat ini, dan ada beberapa lampu jiwa lemah yang menghiasi dindingnya. Aura logam pekat melayang dari dalam, dan rasanya sangat menakutkan dan dingin. Huo Yuhao secara tidak sadar berusaha menelan air liur, tetapi ia dengan cepat menemukan bahwa bentuk rohaninya tidak memiliki air liur sama sekali. Ini, kita baru saja mendapatkan jackpot. Apa yang dilihat Huo Yuhao? Dia melihat hutan logam besar. Ya, dia sedang menatap hutan logam, masa logam yang sepertinya tidak berakhir. Menurut penilaian awal Huo Yuhao, lantai pertama gudang berisi logam langka yang relatif normal, sementara logam yang relatif lebih berharga disimpan di lantai 2. Lantai 3 seharusnya lebih kecil dari lantai 2, dan dia berharap melihat semacam harta berharga, atau mungkin beberapa alat jiwa tingkat atas. Itu sebabnya dia ingin melihatnya. Selanjutnya, dia sudah memutuskan. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang baik di lantai 3, mereka harus melakukan sebanyak yang mereka bisa untuk menghancurkannya.
Dia tidak bisa mengambil risiko ketiga gadis itu masuk untuk mengambil barang-barang di dalamnya, karena dia tidak tahu seperti apa mekanisme pertahanan dan firewall. Tetapi ketika dia benar-benar menyaksikan semuanya di lantai 3 saat ini, dia menyadari bahwa penilaiannya salah, sangat salah. Pertama, lantai 3 jauh lebih besar dari perkiraannya. Mungkin 10 kali lebih besar dari lantai pertama. Ya, 10 kali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merasa seolah-olah lantai ini tidak ada habisnya meskipun dia berdiri di tempat yang tinggi. Tangga itu mengarah ke halaman yang luas. Hal pertama yang memasuki bidang pandangannya adalah garis meriam jiwa. Ada meriam jiwa kelas 4 yang sangat besar di baris pertama. Meriam jiwa ini ditembakkan dengan sangat cepat, dan sangat tepat, mampu mencapai lebih dari 500 meter. Namun, mereka cukup besar, yang berarti mereka memiliki roda, dan seseorang harus mendorong atau menariknya. Insinyur jiwa kelas 4 tanpa botol susu bisa menembakkan lebih dari 30 putaran dari satu terus-menerus. Ada ribuan meriam jiwa semacam itu di gudang ini. Selain itu, dia melihat yang terlemah. Kasus tak berujung ditumpuk dengan rapi, dan apa yang dilihat Huo Yuhao dengan kekuatan rohaninya. Dia melihat senjata sinar jiwa tak berujung dan meriam jiwa skala kecil, dan mereka semua adalah alat jiwa kelas 4 atau kelas 5. Ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan, dia melihat kasus-kasus kerang meriam jiwa stasioner, dan kasus demi kasus botol susu disegel. Jumlah botol susu yang disegel harus paling sedikit di antara alat jiwa lainnya. Apa yang dilakukan benda ini? Botol susu tertutup memungkinkan prajurit normal yang bukan insinyur jiwa membawa alat jiwa ke dalam perang. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi setidaknya ada ribuan yang disimpan di tempat ini. Tidak sulit untuk menebak bahwa Hall Virtues telah mulai memproduksi mereka secara massal segera setelah mereka merancang teknologi ini. Peralatan jiwa paling kuat yang bisa dilihat Huo Yuhao di gudang bawah tanah kolosal ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 7, tidak ada yang lain di atas itu. Namun, ada begitu banyak dari mereka, dan jika mereka dilengkapi oleh militer. Pikiran Huo Yuhao berputar cepat saat dia dengan gugup menghitung di kepalanya. Jumlah alat jiwa di tempat ini cukup untuk melengkapi lebih dari 4 legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon, sementara ada kurang dari 10 legiun insinyur jiwa yang saat ini bertugas di militer Kekaisaran Sun Moon. Peralatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan alat jiwa di tempat ini, mereka mungkin 2 kelas di bawah apa yang ada di sini. Ini juga berarti bahwa mengekstraksi setiap alat jiwa tunggal di tempat ini dapat segera mempersenjatai 4 legiun insinyur jiwa elit, dan Kekaisaran Sun Moon dapat menciptakan pasukan insinyur jiwa yang sepenuhnya mekanik. Ada juga setidaknya 100 benteng self-driving semua medan sederhana di tempat ini. Dengan kekuatan 3 kekaisaran pribumi Douluo benua, seluruh pasukan yang hanya terdiri dari pemimpin jiwa mungkin tidak bisa menahan pemboman histeris dan serangan dari pasukan seperti ini. Hal yang paling menakutkan tentang alat-alat jiwa adalah bahwa alat-alat itu akan secara eksponensial lebih merusak ketika banyak yang dilepaskan pada saat yang sama. Atlet Douluo bahkan tidak akan repot-repot melihat satu meriam jiwa kelas 4 tunggal, tetapi Douluo berjudul yang sama harus mempertahankan diri dengan semua yang dia miliki jika 100 meriam jiwa kelas 4 yang ditembakkan pada waktu yang sama. Jika 1000 meriam seperti itu ditembakkan pada saat yang sama, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Douluo yang bertitel adalah berlari. Selain itu, ada banyak peluru meriam jiwa yang diam di tempat ini, dan benda-benda itu bisa mencapai jarak yang luar biasa. Peluru meriam jiwa stasioner kelas 7 itu bisa mencapai lebih dari 5 km. Huo Yuhao berusaha menelan bola liur lain sebelum dia membenturkan kepalanya dan berteriak, "Kemarilah, Xiao Xiao. Kami punya pekerjaan yang harus dilakukan, semuanya." Petik 2.